Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan VOS, berjumpa lagi dengan aku Yolanda akan menemani kamu di program Ngopi, Ngobrol Inspiratif bersama VOS TV. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Naufal. Oke Val, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Oke, jadi seperti yang kita kenal, Naufal ini merupakan Ketua OSIS periode 2019-2020. Iya benar. Lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau kesibukan saya sendiri di rumah itu juga seperti siswa-siswa yang lain mengikuti daring, dan kalau misalkan bosan saya bisa mencari kesibukan lain di sekolah. Begitu. Oh iya nih, kamu kan belum memperkenalkan diri. Iya. Dan mungkin juga mau menyapa kawan-kawan Oke. VOS. Halo kawan VOS, perkenalkan nama saya Hidayatullah Maulana Ahmad Naufaluddin, biasa dipanggil Naufal. Oh ya, dan kamu kan juga sebagai seorang ketua OSIS, dulu waktu awal-awal gimana sih kok kamu bisa tertarik buat masuk OSIS di SMAN 1 Mojosari? Saya tertarik mengikuti organisasi siswa intrasekolah di SMA Negeri 1 Mojosari ini berawal dari himbauan anjuran ayah saya, begitu. Oke. Karena beliau mengikuti organisasi sebelumnya atau di pekerjaannya yang sekarang mendapat tugas tambahan, maka beliau menganjurkan saya untuk mengikuti organisasi ini. Dan alhamdulillah saya akhirnya mengikuti organisasi ini dan memilih OSIS, dan alhamdulillahnya lagi saya bertahan hingga saat ini. Oke, berarti ini emang jiwa-jiwa organisasi ya kamu? Iya, amin, Nah, alhamdulillah. selain OSIS nih, apalagi sih organisasi yang pernah kamu ikutin? Yang pernah saya ikuti di SMA Negeri 1 Mojosari ini ada jurnalistik. Oh, jurnalistik. Iya, jurnalistik. Namun karena jadwal yang sering crash dengan OSIS, akhirnya saya memutuskan untuk lebih fokus dengan OSISnya, begitu. Oke, ini kita mau flashback dikit aja ya. Iya, nggak apa-apa. Dulu waktu kamu menjadi kandidat ketua OSIS, itu dulu kamu mencalonkan diri sendiri atau dicalonkan sama teman-teman kamu? Baik, dulu waktu saya menjadi kandidat ketua OSIS, sebenarnya bukan saya yang mencalonkan diri, namun dari kakak-kakak kelas 12 yang melaksanakan rundingan atau musyawarah intern antara kelas 12 sendiri dan menghasilkan keputusan saya menjadi kandidat ketua OSIS. Seperti itu. Jadi saya tidak mencalonkan sendiri, namun keputusan dari rundingan kelas 12. Oke, baik. Terus apa sih yang kamu dapetin? Pengalaman, suka dan duka setelah menjadi ketua OSIS gitu. Yang saya dapatkan selama terjun di organisasi ini banyak ya. Baik duka maupun suka itu banyak sekali. Yang banyak pastinya sukanya, karena selama kami bekerja dalam periode ini, kami selalu bersama, Bareng-bareng. iya bareng-bareng seperti itu, bareng-bareng seneng gitu ya. bareng, susah bareng, dan itu kalau susah barengnya itu nggak bikin kapok, malah bikin kami ketagihan Semangat. untuk memperbaiki lagi dan lagi seperti itu. Dan dukanya sih nggak banyak, palingan kalau misalkan kami kurang siap dalam persiapan event atau eventnya sudah mepet deadline-nya gitu ya, kami persiapannya lebih ekstra lagi, mungkin sampai lembur-lembur, tapi tetap dengan semangat yang tetap membara begitu, untuk mewujudkan target event kita yang meriah lagi gitu. Oke. Terus pencapaian terbesar yang pernah kamu dapatkan gitu. Pencapaian terbesar dalam periode saya mungkin bisa kalian ketahui, yang sangat menonjol pada periode saya insya Allah event milad ke-38 SMA Negeri 1 Mojosari. Karena Iya, di sana sampai ngundang artis ngundang papan artis. atas juga kan ya. Iya, insya Allah begitu. Waktu itu kami mendapatkan aspirasi banyak dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojosari, dan alhamdulillah di situ bisa terrealisasikan. Akhirnya kami mengundang guest star Denny Caknan yang Denny waktu Caknan. itu
Iya ya, Meriah waktu itu banget, meriah benar-benar banget meriah. dan gestarnya lagi booming-boomingnya kan waktu itu. Mungkin sampai saat ini ya lagi booming, tetap booming. Alhamdulillah bisa hadir untuk acara milad yang ke-38 SMA Negeri 1 Mojosari. Dan eh, kemeriahan itu tidak lepas dari proses yang panjang pastinya. Proses kami berproses untuk mewujudkan milad yang ke-38 waktu itu cukup panjang. eh, Hamin beberapa bulan sebelum itu kami sudah merancang, membuat proposal ke sekolah maupun membuat proposal sponsorship. Kami jalankan bareng-bareng bersama teman-teman kami, partner-partner kami, dan alhamdulillah waktu itu kali pertama kami OSIS MPK SMA Negeri 1 Mojosari ini mencari sponsorship sendiri dengan bimbingan Bapak Ibu Guru, prosedur dari Bapak Ibu Guru, pembimbing kami, pembina kami, dan alhamdulillah mendapat sponsorship dari IM3 waktu itu ya. Wow. Dan alhamdulillah proses tersebut menghasilkan yang hubungan antara IM3 sama SMA Negeri 1 Mojosari itu baik. Hingga menambah relasi juga iya ya. menambah relasi, betul sekali, itu yang paling penting itu, Iya, menambah benar relasi dalam organisasi itu, menambah relasi. Di sana kami terus bekerja sama mencari terus, nggak cukup sampai M3 saja, kami terus mencari sponsorship yang ada dan alhamdulillah nambah lagi. Akhirnya bisa mengundang Bestar Denny Caknan tersebut dan wah itu sangat mengesankan meriah sekali, banget. meriah banget. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Mojosari warga-warganya cukup nggak cukup ya, luar biasa welcome dengan Bestar yang kami hadirkan. Oh iya, apalagi kan juga waktu itu emang booming banget. Iya, booming banget. Dan Denny Caknan. iya sih, suka banget waktu itu. Waktu itu kegiatannya berjalan berapa hari? Berjalan 3 hari, ada 2 hari lomba. Kenapa kami nggak berlarut-larut? Karena di sana kami memadatkan kegiatan dalam 1 hari itu apa saja, kegiatannya lomba-lomba apa saja, begitu. Tapi sebelumnya juga ada kegiatan pramilad di sana. Oh, pramilad. Di sana itu waktu itu kegiatannya itu PCPB ya. Oh, Putri Cantik Iya, dan Pangeran mungkin. Bagus. Iya, tahu sendiri. Jadi Itu jurinya setiap kan, tahun ada kan ya? Iya, alhamdulillah bisa berjalan dan akhirnya sampai hari puncak peaknya itu alhamdulillah meriah sekali dan puas, insya Allah warga-warga SMA Negeri 1 Mojosari puas dan kami pun bangga dengan hasil itu, begitu. Dan juga dulu selain warga SMA 1 Mojosari, orang-orang juga heboh juga. Iya, heboh juga, sampai banyak teman-teman saya, mungkin dari teman-teman Iya. itu pingin hadir gitu. Kenapa kok nggak buka HTM gitu? Kenapa Iya. kok bukan buat umum begitu ya? Ya itu sebenarnya karena keterbatasan kami juga untuk tempat juga, tenaga juga untuk mengamankan dan parkirnya ya kan yang sulit kalau misalkan banyak yang datang itu parkirnya begitu ya. Iya, benar banget. Apalagi Banyak waktu itu, stand-stand bazar juga iya, kan waktu banyak itu. stand bazar di depan itu benar-benar dimaksimalkan untuk kegiatan tersebut. Jadi full lapangan depan itu ramai dengan warga-warga SMA Negeri 1 Mojosari begitu. Dan emang waktu itu emang pencapaian terbesar banget sih menurut aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, bentar lagi kan OSIS mau mengadakan kegiatan PPKS ya. PPKS. Nah, itu PPKS itu apa sih? Terus tujuannya biar apa gitu? PPKS itu sebenarnya yang sebelumnya kami kenal LDKS ya. Oh, itu Iya, berarti itu LDKS. LDKS ya? Iya, LDKS. Sejak tahun kemarin Bapak Kepala Sekolah kita, Dr. Andes Ibnu Mudakir, mengubah nama LDKS menjadi PPKS, yakni pengembangan pendidikan karakter siswa. Nah, karena apa? Mungkin karena ditekankan lagi untuk karakter siswanya begitu ya. Oke. Namun kegiatannya ya
semuanya itu bertujuan untuk karakter siswa, untuk memperbaiki karakter siswa, jiwa kepemimpinannya itu juga ditumbuhkan dari sana, dan itu sangat berpengaruh untuk kinerja mereka ke depannya gitu. Oke. Sekarang juga mengingat bahwa kondisi pandemi COVID-19. Nah, apakah pelaksanaan PPKS itu berjalan seperti biasanya atau mungkin ada yang berbeda? Tentunya ada yang berbeda, mungkin karena COVID ini ya, memang karena COVID-19 kami juga harus memperhatikan protokol kesehatan, betul-betul memperhatikan hal tersebut. Jika tidak bisa nggak karuan ya. Jadi PPKS ini mulai dari persiapannya, perencanaannya itu juga kami juga memikirkan tentang bagaimana bisa tetap terlaksana di dalam pandemi ini, ya kondisi saat ini. Apalagi yang mengikuti itu bukan orang-orang yang udah dewasa, udah sangat mengerti dengan protokol kesehatan begitu ya. Kan pesertanya juga teman-teman kami, adik kelas kami, justru mereka itu masih suka berkumpul dan kurang memperhatikan mungkin ya selama ini. Benar. Akhirnya kita ada izinnya juga kepada orang tua, apakah mengizinkan mengikuti PPKS atau tidak. Nah, di sana kami menggunakan materi juga biar kuat ya. Surat itu bisa kuat. Alasannya, setelah kami kumpulkan surat izinnya itu, kami bawa ke cabang dinas pendidikan di Mojokerto. Di sana kami memintakan izin untuk kegiatan PPKS ini bisa berjalan begitu. Jadi insya Allah kami mendapat izin dari cabang dinas dan insya Allah mendapat perlindungan juga. Jadi kegiatan PPKS ini tetap berjalan di masa pandemi yang saat ini, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan begitu. Oke. Terus harapan kamu nih buat adik-adik penerus kamu, khususnya anggota OSIS MPK periode 2020-2021. Harapan saya untuk adik-adik kami penerus OSIS MPK SMA Negeri 1 Mojosari masa bakti 2020-2021, pintar-pintarlah menempatkan diri, karena yang susah itu adalah menempatkan diri, bukan mencari begitu ya. Jadi pandai-pandailah menempatkan diri, memantaskan diri agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik antara satu sama lain dan bisa berguna bagi sesama begitu. Dan satu lagi, jangan pernah takut gagal. Habiskan jatah gagalmu di masa muda ini, karena jika kalian belum merasa gagal, belum pernah melakukan kesalahan, itu artinya kalian belum mencoba suatu hal apapun begitu. Oke, itu kata-kata mutiara yang tentunya sangat menginspirasi. Ya, semoga menginspirasi. Oke, kalau begitu kawan-kawan VOS, semoga apa yang udah kita obrolin pada kali ini dapat menginspirasi kalian semua. Dan kalau begitu, saya Yolanda. Saya Naufal. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.